Selamat pagi semua. Kami dari komunitas penyuka fiksi, khususnya para penulis penyuka misteri, Wong Ayu dan Wong Ganteng akan mempersembahkan sebuah karya berjudul Peti Mati untuk Lily. 3 perempuan itu, Des, L, dan N, tertawa terbahak-bahak menertawakan kebodohan Geni. Sementara Lily masih duduk meringkuk tanpa suara, menyaksikan euforia yang aneh. L, perempuan yang mengaku sebagai bibinya itu, tertawa hingga matanya berair. Dan seperti biasa, air yang meleleh membasahi pipinya terlihat kental, berbau anyir, dan berwarna merah. El menangis darah. Lily bergidik antara jijik bercampur ngeri. Belum sirna kengerian melanda hatinya, satu keanehan lain muncul. Kali ini terjadi pada diri Des. Kepala perempuan cantik itu tiba-tiba bergerak cepat, berputar-putar seperti gasing. Lalu, pada sisi kanan kiri, kepala berambut pirang itu perlahan-lahan tumbuh sesuatu, semacam tanduk kerbau. Des masih tertawa dengan mulut terbuka lebar. Gigi taringnya mencuat keluar, dibarengi sorot mata merah menyala. Dalam pandangan Lily, Des tak ubahnya seperti Ratu Demon. Untuk meredakan kengerian yang memburunya, Lily memejamkan matanya rapat-rapat. El dan Des, mereka itu sepertinya makhluk apa sih? Dan N, apakah akan ikut berubah seperti kedua temannya itu? Lily menunggu, perasaannya kian was-was dan berkecamuk tidak karuan. Mangsa hampir masuk perangkap. Suara lantang N membuyarkan euforia yang menggila, juga ketakutan Kiki. Kiki beringsut, pikirannya mendadak terbelah. Geni? Ya, Geni. Lelaki sialan itu rupanya tidak menyadari bahwa ia datang untuk menyongsong kematiannya sendiri. Lily meluruskan kakinya yang kesemutan. Wajah kedua perempuan yang berdiri di belakang N sudah berubah seperti semula. Kalau kembali dengan sorot mata indahnya yang sama. Dan Des, kepalanya sudah kembali normal seperti sedia kala. Tanduk kerbaunya yang beberapa saat lalu tumbuh. Mari kita siapkan upacara penyambutan paling meriah. Duhai para tersayangku. Des mengangkat satu tangannya memberi aba-aba. N bergegas menggerakkan mouse yang tergeletak di atas meja. Men-zoom salah satu gambar yang berhasil terdeteksi pada layar monitor. Dia beberapa inci dari zona jebakan. Yup, kena kau, Gen. N menegakkan tubuhnya sedikit. Senyum seringainya terlihat. El dan Des saling berpandangan. Kemudian dengan satu gerakan, keduanya membungkukkan badan. Ikut mengarahkan pandangan ke arah layar monitor. Benar, sosok Geni tampak tengah berjalan mengendap-endap. Ketiga perempuan itu nyaris mengumbar tawa lagi. Kalau saja tidak dikagetkan oleh tingkah laku Geni. Laki-laki itu mendadak berbalik arah. Hei, mau kemana dia? N kembali meraih mouse dan menggerakkannya dengan panik. Rupanya
ada yang memberitahu secara diam-diam agar dia tidak melewati zona jebakan kita. Bukan begitu, Anne? Des menyentuh pundak Anne yang terguncang. Anne mendekatkan wajahnya sesaat, mengamati sekali lagi layar monitor di hadapannya. Lalu menoleh ke arah Des dan Elle dengan alis mencuat tinggi. Apakah itu berarti pengkhianatnya ada di antara kita? Suasana mendadak berubah tegang. Kau menuduh kami, ya? Jangan lupa, kau dan gadis yang tengah meringkuk itu juga berpotensi besar menjadi pengkhianat. Des berseru lantang, merasa tersinggung. Pantang bagiku mengkhianati perkumpulan bulan sabit perak yang kubangun sendiri dengan susah payah ini. Kecuali Anne sengaja menghentikan kalimatnya. Ia memutar kursi yang didudukinya, menatap ke arah Lily dengan pandang menusuk. Kecuali kalau aku menaruh hati pada laki-laki bernama Geni itu. Bukan begitu, Nona Lily? Anne berdiri, menggeser kursinya dengan kasar, lalu berjalan mendekati Lily yang masih meringkuk. Bereskan dia, El. Sekarang. Ini tugasmu. Des tersenyum dingin. El mengangguk kecil. Sementara Lily, ia tak bereaksi apa-apa meski tangan Anne menggelandang lengannya dengan kasar. Kau sudah mencuri data-data demi menyelamatkan laki-laki itu, bukan? Mengakulah. Lily tetap membisu. Jangan paksa aku berbuat kasar kepadamu, Nona. Anne mencengkeram pundak Lily kuat-kuat. Elle mendekat. Perempuan itu mengangkat dagu Lily hingga kepala gadis itu terdongak ke atas. Lalu dengan penekanan intonasi, ia mengatakan sesuatu. Dengar, keponakanku sayang, peti mati untukmu. Sudah tidak sabar menunggu. Ibu Lily meredam ketika mengambil sebuah kamar yang cukup luas. Tidak terdapat barang apapun di sana kecuali sebuah peti mati yang kondisinya dibiarkan terbuka. Peti mati itu diletakkan tepat di tengah-tengah ruangan. Elle mendorong sekali lagi tubuh Lily hingga gadis itu terduduk di samping kiri peti mati itu. Apa yang akan kau lakukan? Lily gagap bertanya. Coba tebak sayangku. Elle menjawab dingin, serasa mengeluarkan sesuatu dari saku jubahnya yang tercintai. Kau akan membunuhku, lalu mencincang-cincang tubuhku, seperti yang pernah kau lakukan terhadap salah seorang satpam di penginapan Kahil dulu. Lantas memasukkan cacahan tubuhku ke dalam peti mati ini, untuk kemudian kau tenggelamkan ke laut. Dengan itu, Elle mengintip Lily. Saya mengikatkan wajahnya yang pucat. Sementara kedua tangannya yang terus bergerak cekatan mengikat kaki dan tangan Lily kuat-kuat. Mendadak keberanian Lily muncul. Ia ingin berontak. Lalu dengan sorot mata yang tajam, dia menatap Elle. Pada detik kesekian, matanya bertemu dengan mata sayu perempuan itu. Jangan memandangku seperti itu, Lily. Kau tidak akan menemukan apa-apa dariku. Elle mengangkat tinggi-tinggi dagunya. Kau salah. Aku baru saja menemukan sesuatu. Lily sengaja terus. Oh ya? Boleh aku
tahu apa itu sayangku? El menginginkan sebelah matanya. Kau mendam luka yang cukup dalam dengannya, juga cinta. Matamu yang mengatakan itu padaku. Lili masih meletakkan pandangannya. Tahu apa kau tentang diriku, ponakanku sayang? El menarik nafas panjang, lalu menggerakkan lagi kedua tangan. Tapi kali ini ia mengurai simpul mati yang baru beberapa menit dijalin. El membebaskan kembali kaki dan tangan Lili. Kenapa kau urung mengikatku? Lili mengernyit alis, merasa bingung dan heran atas perlakuan El. El berdiri, mengibaskan gaunnya dengan ujung jemari. Kau masih terlalu muda, Lili. Kesempatan untuk bahagia itu masih ada. El mengalihkan pandang ke arah jendela yang terbuka. Kalau aku memintamu melompati jendela itu, apakah kau bersedia? Lili terhenyak. Tapi kemudian gadis itu mafhum. El sebenarnya ingin menyelamatkan dirinya dengan caranya sendiri. Maka tanpa menunggu perintah kedua kali, Lili bergegas beranjak, berlari menghambur menuju jendela, melompati bingkainya. Dan ketika ujung kakinya hampir menyentuh tanah, seseorang memeluknya dari belakang. Geni. Sementara El usai kepergian Lili dengan tenang berjalan mendekati jendela, mengatupkan kedua daunnya dan menguncinya rapat-rapat dari dalam. Setelahnya ia berjalan kembali menuju tempatnya semula, berdiri di samping peti mati yang keadaannya masih belum berubah, masih tetap terbuka. Cukup lama El berdiri mematung di sana. Entah apa yang tengah dipikirkannya, buket mawar merah pun masih tetap rapi. Sampai kemudian telinganya mendengar langkah seseorang datang. Des, El terhenyak. Des datang untuk melihat apakah ia sudah melaksanakan perintahnya atau belum. Dan El tahu resiko apa yang bakal diterimanya jika ia mangkir dari perintah perempuan berjuluk Ratu Kematian itu. Sebelum tangan Des meraih pegangan pintu, El buru-buru melompat masuk ke dalam peti mati. Ia merebahkan diri di dalamnya, lalu menekan sebuah tombol yang berada tepat di atas kepalanya. Blam! Peti mati itu tetap tertutup rapat. El tidak tahu, benar-benar tidak tahu, peti mati itu telah dirancang sedemikian rupa oleh Des. Ya, El tidak mengerti bahwa peti mati itu saat pintunya terkunci selamanya tidak akan bisa dibuka kembali.